Perkenalkan, saya Mitra Sarotuddin Nazaluku, NIM 522323020 dari kelas Teknik Elektro B 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas persamaan diferensial, baik itu penyelesaian secara manual dan melalui MATLAB. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu soalnya dV per dt ditambah 5V sama dengan 500 dengan kondisi awal V0 sama dengan 5. Bentuk umumnya itu dV per dt ditambah P kali T kali V sama dengan QT. PT sama dengan 5 dan QT sama dengan 500. Pertama, faktor integrasinya yaitu mu T sama dengan E eksponen pangkat P kali T kali dt sama dengan eksponen pangkat integral 5 dt sama dengan E eksponen pangkat 5t. Kemudian mengalihkan persamaan diferensial dengan faktor integrasi sehingga hasilnya yaitu E pangkat 5t dV per dt ditambah 5 E eksponensial pangkat 5t V sama dengan 500 E pangkat 5t. Kita menyederhanakan sisi kiri menjadi turunan dari hasil kali, yaitu D per dt kali E pangkat 5t V sama dengan 500 E pangkat 5t. Integrasikan kedua sisi terhadap t sehingga integral d per dt dikali e 5t kali v kali dt sama dengan integral 500 e pangkat 5t kali dt. Sisi kirinya yaitu e pangkat 5t v sama dengan integral 500 e pangkat 5t dt. Untuk sisi kanannya integral 500 e pangkat 5t dt sama dengan 500 integral e pangkat 5t dt sama dengan 500 kali e pangkat 5t per 5 sama dengan 100 e pangkat 5t, sehingga e sama dengan e pangkat 5t V sama dengan 100 e pangkat 5t ditambah c. Untuk penyelesaiannya yaitu VT sama dengan 100 ditambah c e pangkat min 5t. Kita gunakan kondisi awal di mana V0 sama dengan 5 sehingga 5 ditambah 100 tambah c e sama dengan 5 sama dengan 100 ditambah c. C sama dengan 5 dikurang 100, c sama dengan minus 95. Sehingga kita dapat mensubstitusikan nilai C yang kita peroleh, sehingga untuk formula atau solusinya yaitu VT sama dengan 100 dikurang 95 E pangkat minus 5T. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu D kuadrat T per dt kuadrat ditambah 8 dy per dt ditambah 15y sama dengan 0, di mana kondisi awal y0 sama dengan 1 dan dy per dt 0 sama dengan 5. Persamaan di atas adalah persamaan diferensial linear homogen orde kedua, di mana dapat dituliskan persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 8R tambah 15 sama dengan 0. Persamaan karakteristik digunakan untuk mencari akar-akar kuadrat, yaitu dengan rumus R sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga kita substitusikan nilai ada yang ada, yaitu untuk nilai R-nya sama dengan min 8 plus minus 2 per 2. Dari kita dapat memperoleh untuk R1-nya itu min 3 dan R2-nya sama dengan min 5. Karena ada dua akar real yang berbeda, solusi umum dari persamaan diferensial adalah YT sama dengan C1 E pangkat min 3T ditambah C2 E pangkat min 5T. Untuk C1 dan C2 gunakan kondisi awal yaitu Y0 sama dengan 1. Y0 sama dengan C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0 sama dengan C1 tambah C2 sama dengan 1. Selanjutnya untuk dy per dt sama dengan 0 sama dengan 5, kita perlu menghitung turunan pertama dari YT. dy per dt sama dengan min 3 C1E pangkat min 3T dikurang 5 C2E pangkat min 5T. Substitusi T sama dengan 0, dy per dt 0 sama dengan min 3 CI C1N pangkat 0 dikurang 5 C2E pangkat 0. Min 3 C1 sama dikurang 5 C2 sama dengan 5. Sehingga kita memperoleh dua persamaan yaitu C1 tambah C2 sama dengan 1 dan min 3 C1 dikurang 5 C2 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan persamaan kita gunakan metode substitusi, yaitu min 3 C1 dikurang 5 C2 sama dengan 5, min 3 C1 dikurang 5. Nah, nilai C2-nya di sini kita dapat melakukan substitusi pada bagian ini, di mana kita memindahkan C2 di sebelah ruas kiri dan C1-nya dipindahkan ke ruas kanan, sehingga untuk C2-nya menjadi C2 sama dengan 1 dikurang C1. Maka pada hal demikian kita substitusikan nilai C2 yaitu min 3 C1 dikurang 5 kali 1 dikurang C1 yang sebelah sini sama dengan 5.
Kemudian min 3C1 dikurang 5 tambah 5C1 sama dengan 5. 2C1 dikurang 5 sama dengan 5. 2C1 sama dengan 10, C1 sama dengan 5. Kemudian untuk nilai C1-nya kita dapat substitusi juga, yaitu C2 sama dengan 1 dikurang C1 sama dengan 1 dikurang nilai C1 adalah 5. Maka untuk C2 sama dengan min 4. Sehingga untuk solusi atau solusi penyelesaian dari persamaan untuk nomor 2 yaitu YT sama dengan 5 dikurang min 3T dikurang 4E min 5 pangkat min 5T. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu D kuadrat T per DT kuadrat ditambah 7DY per DT ditambah 6Y sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Untuk persamaan karakteristiknya itu R kuadrat ditambah 7R ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita menyelesaikan persamaan karakteristiknya yaitu R sama dengan min 7 plus minus akar 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 6 per 2 kali 1, sehingga untuk R satunya itu min 6 dan R 2 nya itu min 1. Kemudian kita memperoleh solusi umumnya yaitu YH ditambah YHT sama dengan C1E pangkat min 6T ditambah C2E pangkat min T. Kemudian kita harus menentukan solusi khususnya atau YPT. Ketika gunakan bentuk YPT berupa polinomial karena ruas kanan persamaan adalah bentuk polinomial derajat 2, sehingga kita menggunakan YP kali T sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Pertama yaitu kita hitung turunan 1 dan 2 dari YP kali T sama dengan DYP per DT sama dengan 2AT ditambah B, D kuadrat YP per DT kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita substitusi YP kali T, DYP per DT dan D kuadrat YP per DT kuadrat ke persamaan, yaitu 2A ditambah 7 kali 2AT tambah B ditambah 6 kali AT kuadrat ditambah BT ditambah C sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T tambah 3. 2A ditambah 14AT ditambah 7B ditambah 6AT kuadrat ditambah 6BT ditambah 6C sama dengan 2AT kuadrat ditambah 10T ditambah 3. 6AT kuadrat sama ditambah 14A ditambah 6B dikali T ditambah 2A ditambah 7B ditambah 6C sama dengan 2T kuadrat ditambah 10 T ditambah 3. Kita kemudian mencocokkan koefisien untuk setiap suku. Untuk T kuadrat sama dengan 6A sama dengan 2, A sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Untuk T 14A ditambah 6B sama dengan 10. 14 kali 1 per 3 ditambah 6B sama dengan 10. 14 per 3 ditambah 6B sama dengan 10. Sehingga pada akhirnya B sama dengan 8 per 9. Selanjutnya untuk konstanta kita memperoleh itu 2A ditambah 7B ditambah 6C sama dengan 3. 2 kali 1/3 ditambah 7 kali 8 per 9 ditambah 6C sama dengan 3. Kemudian pada hasil akhirnya kita memperoleh C sama dengan min 35 per 54. Jadi solusi khususnya yaitu YP kali T 1/3 di T kuadrat ditambah 8 per 9 T dikurang 35 per 54. Jadi secara keseluruhan kita menggabungkan antara solusi umum dan solusi khusus, sehingga YT sama dengan CI E min 6T ditambah C2 E pangkat min T ditambah 1/3 T kuadrat ditambah 8 per 9 T dikurang 35 per 54. Baik, ini pada soal nomor 1 kita menyelesaikan dengan MATLAB. Ini kita mendefinisikan dengan simbol terlebih dahulu, kemudian menuliskan persamaan diferensial yang pada soal. Kemudian untuk nilai awalnya yaitu V0 sama dengan 5. Kemudian ini untuk menyelesaikan persamaannya, kemudian ini untuk menampilkan solusi yang diinginkan, dan hal ini untuk menampilkan grafik. Langsung saja kita run. Pada saat di run kita memperoleh solusi diferensialnya yaitu 100 dikurang 95 eksponensial pangkat min 5T, di mana hal ini sesuai dengan perhitungan manual yaitu VT sama dengan 100 dikurang 95E pangkat min 5T. Kemudian untuk pada saat grafiknya yaitu kita dapat memperoleh seperti ini, di mana pada saat T sama dengan 0 maka nilai VT-nya 0 juga. Kemudian pada saat nilai T sama dengan 0,3 maka nilai VT meningkat menjadi 78,88. Kemudian pada saat nilai T-nya sama dengan 0,4 maka nilai Y-nya atau VT-nya menjadi 88,58, dan pada saat nilai T-nya 1 maka nilai dari VT-nya juga akan semakin meningkat yaitu menjadi 99,2369.
Demikian grafik nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita juga menyelesaikan menggunakan MATLAB dengan secara yang sama seperti nomor 1 tadi. Kita pertama mendefinisikan simbol, kemudian menuliskan persamaan atau soal yang dimiliki, kemudian kita menentukan kondisi awal, di mana kondisi awalnya ada 2, yaitu saat Y0 sama dengan 1 dan Y0 dy per dt sama dengan 5. Kemudian kita menyelesaikan persamaan diferensialnya dengan sol sama dengan dissolve OD, kondisi 1 dan kondisi 2. Kemudian kita menampilkan solusi persamaannya dengan fplot, title, x label t, y label y kali t. Kemudian kita langsung saja runkan programnya. Maka diperoleh untuk solusi persamaannya yaitu dengan demikian: 5 eksponen pangkat min 3 kali t dikurang 4 eksponen min 5 kali t pangkat t. Untuk nomor 2 juga memiliki hasil yang sama, yaitu yt sama dengan 5e pangkat min 3t dikurang 4e pangkat min 5t. Kemudian untuk grafik pada soal nomor 2 ini demikian dapat kita saksikan, di mana pada saat t-nya 0 dia memiliki pada nilai 1, kemudian naik pada t sama dengan 0,2 atau 0,5 dia naik, kemudian saat t-nya bertambah 1 dia untuk nilai yt-nya semakin menurun, dimana pada saat ini kita dapat melihat pada saat x-nya 0,39 maka nilai y-nya 0,9. Kemudian pada saat t-nya sama dengan 1 nilai yt-nya yaitu 0,2. Kemudian pada saat nilai t-nya sama dengan 2 maka nilai yt-nya semakin berkurang, yaitu menjadi 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai t-nya menurun atau semakin nilai t-nya bertambah maka nilai dari yt ini akan semakin berkurang atau semakin mengecil. Mungkin dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya untuk nomor 3 masih sama seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi juga. Pertama kita mendefinisikan variabel dulu yang kita gunakan menggunakan fungsi sims. Kemudian kita mendefinisikan persamaan diferensialnya. Kemudian kita menyelesaikan persamaan diferensialnya dengan rumus yang demikian. Kemudian kita menampilkan solusi yang akan digunakan. Kemudian kita mendefinisikan kondisi awal. Kemudian kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan rumus demikian. Kemudian menggambarkan grafik yang akan mendefinisikan untuk jawaban nomor 3 ini. Kemudian langsung saja kita run. Untuk soal nomor 3 kita memiliki solusi umumnya, yaitu C1 eksponen min 6t ditambah C2 eksponen min t sama dengan min 8 per 9t ditambah 2 per 3t dikurang 35 per 54. Untuk grafiknya sendiri dapat kita lihat hubungannya yaitu seperti ini, dimana pada saat t sama dengan 0 maka nilai yt-nya juga 0. Kemudian pada saat t-nya 1 maka nilainya akan mulai meningkat, yaitu 0,6777. Kemudian pada saat t2 maka nilai yt-nya yaitu 2,699. Hal ini terus meningkat sampai pada saat T10 maka nilai YT-nya yaitu akan mendekati 41. Jadi pada soal nomor 3 ini berdasarkan grafiknya dapat kita lihat bahwa semakin nilai T-nya bertambah maka nilai juga YT-nya juga akan semakin meningkat.